Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah ketika kita di dalam hidup ini menyadari sudah melakukan sebuah kesalahan di hadapan Tuhan? Apakah kita mengeraskan hati dan tetap melakukan apa yang salah itu? Ataukah ada kesediaan untuk menyesali dan berbalik kepada Tuhan? Lalu bagaimanakah kalau kemudian kita juga melihat bahwa ternyata akibat dari kesalahan kita itu, kita mengalami sesuatu yang menyakitkan di dalam hidup kita. Akankah kita kemudian memohon pertolongan Tuhan di dalam situasi seperti itu? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud di dalam perjalanan kehidupannya, sekalipun dia sebagai seorang raja, dia pun mengalami suatu masa di mana dia melakukan kesalahan. Dan kemudian ada sebuah penderitaan yang menyakitkan yang dia alami. Dan yang dilakukan oleh Daud adalah datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-6 dikatakan di ayat yang kedua yang menjadi seruan Daud kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Dari ayat kedua sampai ayat yang keempat ini, Daud menunjukkan betapa dia mengalami penyesalan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia sadar sudah melakukan kesalahan, sudah mengalami penderitaan, dan disitulah dia memohon belas kasihan Tuhan supaya meluputkan dari amarah Tuhan. Dan dilanjutkan di ayat yang kelima, supaya bahkan menyelamatkan dari kematian. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ada satu permohonan yang besar supaya di dalam situasi itu dia diselamatkan. Karena kalau dia masih hidup, ada sesuatu yang dia kerjakan. Di ayat yang ke-6 dia mengatakan, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi di sini sebenarnya Daud sudah mau menunjukkan, aku mau sungguh-sungguh bertobat. Aku mau berbalik kepadamu. Aku mau memuji Engkau. Karena kalau aku mati di dalam kematian, sudah selesai kehidupan ini. Kesempatan memuji Tuhan sudah habis. Dan justru karena itu, ketika aku di dalam penderitaan ini, tolonglah aku Tuhan. Karena aku mau berbalik kepadamu. Mau mengubah dari hidup yang
mengingkari Engkau menjadi hidup yang memuliakan Engkau. Ada satu tekad yang luar biasa. Dan di dalam proses itu, sekalipun ada orang-orang yang mengejek dia, yang mencemooh dia, dan di dalam segala situasi berat yang dialami, akhirnya Daud merasakan bahwa Tuhan mendengarkan dia. Mulai ayat yang ke-9b dia mengatakan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Jadi disinilah ada titik di mana Daud menyadari bahwa Tuhan selalu baik di dalam hidupnya. Permohonannya di dalam situasi sulit pun didengarkannya, dan dia mendapatkan pemulihan yang datang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita saat ini? Situasi apa yang sedang terjadi di dalam diri kita? Kalau memang benar kita sudah pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati kita berseru memohon kepada Tuhan, mau menyadari kesalahan kita, berbalik dari sikap hati yang melawan Tuhan menjadi hati yang mau memuliakan Tuhan. Karena kesempatan kita memuliakan Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih memiliki nafas untuk memuliakan Dia. Yakinlah, seberat apapun kesalahan yang dilakukan, Tuhan pasti mendengar permohonan kita, mendengar seruan kita minta tolong. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengambil langkah itu. Amin.